Alhamdulillahi bibayani wa nahtadi biburhani nahmaduhu wa nashkuruhu ala fadli nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzati yakni al-maut. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin as'adakumullah, setiap Jumat ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah masih berikan kesempatan kita untuk beristighfar, mohon ampun, menguatkan iman, Islam, ihsan kita semuanya, hingga pada suatu saat kita penuh harap manakala malaikat maut datang menghadap kita untuk menjemput kita pulang, entah kapan waktunya. Saat itu baik yang masih anak-anak, remaja, dewasa ataupun yang sudah tua, kita tidak tahu kapan itu akan datang. Saat itu kita berharap, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami, pertemukan kami dengan malaikat maut ketika itu nanti dengan kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun asadakumullah, kita berduka saudara-saudara kita di Pulau Sumatera ditimpa musibah, bencana alam yang luar biasa dahsyat. Orang menyebutnya sebagai tsunami kedua, karena tsunami datang dari laut, ini datang dari perbukitan, pegunungan, bahkan dari hutan-hutan yang biasanya lebat. Ayyuhal hadirun asadakumullah, tentu banyak pelajaran. Kita harus mengambil hikmah, mengambil pelajaran, hingga kejadian-kejadian musibah yang berbentuk longsor seperti tersebut, atau musibah-musibah lain, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, puting beliung, dan lain sebagainya, bencana-bencana musibah alamiah secara fisik ataupun bencana-bencana sosial, agar dijauhkan oleh Allah terhadap kita semuanya. Hadirin asadakumullah, banyak sudah yang dirumuskan oleh para alim ulama, oleh para guru kita, bagaimana menghindari musibah ini. Yang jelas ayyuhal hadirun, dalam ajaran Islam kita bersyukur Allah titipkan iman dalam jiwa kita, di mana saat-saat ini banyak orang yang berjuang berdarah-darah untuk mendapatkan iman, harus meninggalkan agamanya, komunitasnya yang terdahulu, bahkan tidak diakui sebagai keluarga, tidak mendapatkan warisan karena harus berubah menjadi seorang muslim. Berat, tantangannya luar biasa. Sedang kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita lahir dalam kondisi muslim.
berkat jasa kedua orang tua kita yang mengajarkan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga orang tua kita senantiasa diberkahi oleh Allah, dipanjangkan usianya dan diampuni dosa-dosanya. Yang sudah wafat, semoga Allah tempatkan di Raudhatul Jannah dan Allah pertemukan kita kelak di surga dengan beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, dalam mengamalkan ajaran Islam kita tidak bisa secara fardiyah saja. Kalau secara fardiyah saja itu sama artinya dengan agama versi orang-orang barat, versi yang tidak sebenarnya. Menurut mereka agama itu hanyalah urusan privasi, urusan seorang menyembah dengan Allah, kepada Tuhan. Sedangkan dalam Islam ayyuhal hadirun tidak demikian. Agama bukan hanya ngurus masalah persembahan kepada Allah, kepada Tuhan, tapi agama juga ngurus semua aspek dalam kehidupan manusia, termasuk berbagai urusan, sehingga jikalau urusan-urusan itu kita laksanakan, maka kita akan dihindarkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Ayyuhal hadirun asadakumullah, ada urusan pribadi, sekupnya yang diwajibkan dibebankan secara fardiyah, tapi juga secara ijtimaiyah, secara bersama-sama, secara komunal. Kanan kiri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita semuanya. Siang ini khotib mengingatkan kembali pada diri khotib pribadi dan kita semua yang hadir untuk menyempurnakan bagaimana kita memulai dari aspek pribadi dulu. Kemudian nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa mengkaji aspek secara ijtimai, secara berjamaah itu apa. Ayyuhal hadirun asadakumullah, kita diingatkan oleh para guru kita bahwa penyebab bencana itu, kalau kita kaji Al-Quran dan Sunnah, maka kurang lebihnya hanya ada dua. Yang pertama, akibat kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola alam, akibat ulah tangan manusia, akibat manusia yang dipercaya mengelola alam semesta ini menurutkan hawa nafsunya, kemudian mengabaikan keselamatan yang lain. Padahal itu tentu tidak boleh, haram hukumnya. Siapa yang bisa melakukan itu ayyuhal hadirun? Maka nanti kalau kita kaji lebih jauh, inilah yang namanya aspek ijtimaiyah. Yang bisa melakukan ini, kerusakan yang begitu besar terhadap alam semesta, bukan sekedar kita secara pribadi. Kita buang sampah sembarangan, bisa jadi kalau sampah itu terkumpul terus kita buang secara sembarangan, perlu ratusan tahun, bisa menyebabkan banjir. Itu kalau kita tidak sadar bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Tapi ayyuhal hadirun, secara ijtimaiyah ternyata Islam juga mengatur bagaimana seseorang itu berwenang sebagai seorang pemimpin, orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga orang yang memiliki kekuasaan inilah yang kemudian berpeluang menghancurkan alam semesta ini dengan cepat. Ayyuhal hadirin asadakumullah. Maka tidak salah tahun 1996 yang lalu seorang peneliti, ya, Larry Rasmussen, beliau menulis buku Earth Ethic, ya, Earth Community Earth Ethic, yang isinya mengajak agar orang-orang manusia di alam semesta ini kembali menjaga alam, tidak sembrono, tidak sembarangan dalam mengelola alam, menggunakan etika. Kata beliau, bagaimana dengan Islam ayyuhal hadirun? Islam sudah jauh. Dari awal mula Islam diturunkan bukan hanya mengatur urusan pribadi, tapi juga mengatur urusan ijtimai, urusan kebersamaan, urusan mengatur alam. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah ciptakan manusia untuk menjadi khalifah, pengatur, pemimpin di alam semesta ini. Maka itu amanah yang besar. Ayyuhal hadirin asadakumullah.
Kita cukupkan gambaran awalnya, gambaran umumnya, bagaimana bencana musibah itu terjadi. Kita mulai dari yang fardiyah dulu, ayo hadirin. Kita mulai dari bagaimana kita ikut berkontribusi menjauhkan dari bencana. Tidak hanya menyalahkan para penguasa yang dengan tanda tangannya bisa menggunduli hutan semaunya sendiri. Tidak hanya berhenti menyalahkan mereka. Apalagi kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Bisanya hanya mengingatkan lewat mimbar-mimbar, lewat tulisan-tulisan. Tapi tidak punya polpen yang mampu menandatangani kontrak perjanjian hingga bisa merusak alam. Ayo hadirin asadakumullah. Apa kontribusi kita? Ayo hadirin, sebab utama tadi menurut para alim ulama, pertama adalah karena kerakusan manusia hingga dia menyepelekan keselamatan lingkungan. Yang kedua, akibat tidak adanya ketakwaan. Berkurangnya ketakwaan, banyaknya kemaksiatan. Tentu detailnya bisa kita terjemahkan, bisa kita rinci. Adanya kedustaan, ketidakjujuran, korupsi di mana-mana, keperzinaan, pergaulan bebas, riba yang merebak, kedoliman di mana-mana dan sebagainya. Itu kalau kita mau rinci, ayo hadirun. Nah, kita berfokus bagaimana kontribusi kita secara pribadi untuk bisa bersama-sama menjaga alam. Selain kita tidak buang sampah sembarangan, apa nih yang kita bisa lakukan? Ayo hadirin asadakumullah. Kita melupakan aspek-aspek kewajiban yang lain. Karena mungkin kita jauh interaksinya dengan Al-Quran. Sehingga kita menyangka yang wajib itu hanyalah sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan ada sisi kewajiban yang lain yang jelas ada dalam Al-Quran tidak kita laksanakan. Ayo hadirun. Dan ternyata kewajiban yang khotib maksud adalah kewajiban yang mampu menyempurnakan sholat kita, yang mampu menjadikan mentalitas kita benar-benar disiplin untuk menjaga alam semesta dalam pelestariannya, yang mampu meninggalkan korupsi, yang mampu menjauhkan dari maksiat. Ayo hadirun, kalau kita katakan cukup dengan sholat, faktanya banyak orang sholat, maksiat masih jalan terus. Kalau kita katakan cukup dengan puasa, dengan zakat, faktanya setiap tahun kita berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, tapi kenyataan masih banyak kemaksiatan di mana-mana. Dan kemaksiatan yang terjadi secara komunal itu tidak tiba-tiba ada, tapi dimulai dari personal-personal. Sebagaimana bangsa dan negara ini disusun mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat kanan kiri kita dalam skup yang lebih kecil, lebih besar lagi, dan jadilah sebuah negara. Ayo hadirin asalakumullah. Kita mulai dari yang pribadi, kita mulai dari yang bagaimana Al-Quran ajarkan, bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar zakat, tapi apa ayo hadirun? Khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan kita semua bahwa kita harus selalu bertemu dan bersama Allah. Ini kewajiban ayo hadirun. Bukan hanya sholat, kita harus bertemu dan bersama Allah. Kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa buka surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa Allah. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, agar dia menjalankan, melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang soleh, yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah. Kalau kita perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran dengan berharap, ya Allah berikan hikmah, berikan pelajaran dari ayat yang aku baca, maka kita akan mendapatkan berapa banyak orang beramal soleh tapi niatnya tidak karena Allah. Niatnya pengen dipilih jadi pemimpin, niatnya pengen dipuji,
niatnya pengen dihargai sebagai tokoh masyarakat, sebagai dermawan. Ini syirik ayol hadirun, menyekutukan Allah. Dia melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Pangkat, jabatan, kemuliaan dunia, popularitas, viral, pengen viral. Ayol hadirun, ini diingatkan oleh Allah. Dan kalau kita ingin bertemu Allah dan diperintahkan untuk bertemu Allah, itu dengan melakukan amal soleh yang selalu diluruskan niatnya. Dan ini kita tanpa biaya ayol hadirun. Melakukan amal soleh, amal kebaikan apapun, sekecil apapun, kita berusaha terus meluruskan niat. Ya Allah, aku membantu dia bukan karena ingin bantuan dari dia, aku membantu dia karenamu ya Allah. Oleh karena itu, ulama, fuqaha, ahli fikih selalu menempatkan niat di awal amal perbuatan. Meskipun dalam hadisnya innamal a'malu binniyat, amal itu bersamaan dengan niat, tapi posisi keutamaannya itu bisa meluruskan kita dari syirik, dari menyekutukan Allah. Ini kewajiban yang jarang kita lupakan ayol hadirun. Ini kewajiban yang mungkin kita terlupa. Kita bantu orang tetangga kita, giliran kita susah dia tidak bisa bantu kita, mulailah kita menyebut-nyebut bantuan kita yang terdahulu pada dia. Ini sekarang aku lagi susah, lo gak mau bantu. Gimana? Kok gak punya perasaan? Padahal awalnya kita diingatkan, kalau mau beramal, luruskan niat karena Allah. Tajdidun niyah memang tidak sulit, tapi juga tidak gampang-gampang banget ayol hadirun as'adakumullah. Makanya kita perlu terus luruskan niat agar bertemu Allah, tidak menunggu meninggal dulu baru bertemu Allah. Setiap kita beramal soleh, kita dikasih tahu oleh Allah, kalian bertemu dengan aku loh kalau kalian beramal soleh itu. Amal soleh apa saja? Berkata-kata baik, bersikap jujur, ya, membantu orang, ya, tidak menyakiti tetangga. Itu amal soleh semuanya. Meringankan beban saudaranya. Saat seorang mukmin, seorang muslim melakukan perbuatan baik dengan meluruskan niatnya bukan karena ingin dibalas di dunia, tapi ingin balasan dari Allah, maka dia bertemu dengan Allah. Ini kewajiban ayol hadirun. Maka kita beramal soleh semampu kita. Yang kedua adalah bersama Allah. Kalau kita sebut dengan bahasa sakofahnya ma'iyatullah. Bagaimana cara bersama Allah? Kadang bertemu belum tentu bersama. Ada orang, kamu bertemu Pak Presiden. Ya, ketemu di mana? Tadi pas ada acara peringatan ulang tahun itu, saya ketemu di pinggir jalan. Tapi gak bersama, karena yang bersama dengan Pak Presiden para pengawalnya. Kita melakukan amal perbuatan, meluruskan niat kepada Allah, bertemu Allah. Tapi bagaimana untuk bersama Allah? Bagaimana untuk ma'iyatullah? Ayat hadirun, untuk ma'iyatullah, untuk bersama dengan Allah, itu harus dilakukan dengan cara connecting Allah. Harus selalu menyambungkan segala sesuatu kepada Allah. Itu caranya bersama Allah. Kapan? Di mana tempatnya? Ketika apa? Kapanpun saja kita ada, dimanapun saja kita bertempat, bersama siapapun kita berada, dalam kondisi apapun kehidupan kita, komunikasikan terus kepada Allah. Dan ini tanpa biaya yang hadir. Untuk mengkomunikasikan segala hal kepada Allah, menghubungkan segala sesuatu kepada Allah, cukup dengan menggunakan hati kita tanpa biaya. Apa nasnya? Banyak sekali ayol hadirun. Dalam surat Al-Isra, dalam surat-surat yang lain juga, dalam surat At-Taghabun. Ya, Masya Allah.
Allah sampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan tanyakan sesuatu pada orang yang nggak tahu, yang nggak ada ilmunya. Jangan ikuti sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan gerakan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu, tiga hal tersebut, penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan gerakan hati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terus bagaimana praktek persisnya, ayo hadirin? Tadi caranya gimana agar bersama Allah? Menyambungkan terus segala sesuatu pada Allah dengan terus menggunakan hati kita. Caranya bagaimana? Ingat sabda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhi bi dzaril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut, kecuali seorang malaikat mengatakan kepadanya, walaka bimithlin, kamu juga dapat hal yang sama. Masya Allah. Dan ini sekali lagi ayo hadirun, yang tahu hanya kita sama Allah. Makanya inilah yang terjadi pada diri Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendoakan dua di antara Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam. Padahal kedua orang ini memusuhi Nabi. Kedua-duanya pengen Nabi mati, dibunuh. Tapi siapa sangka Allah buka Umar bin Khattab, hatinya dibuka, menerima iman. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mendoakan orang lain, musuhnya sekalipun. Masya Allah, tanpa sepengetahuan dia. Prakteknya seperti apa persisnya? Persisnya gini, kalau kita keluar dari masjid ini, ingat ayat Allah, Fa'idha qudiyatis sholah fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadkurullah katsiran. Kalau kita sudah selesai sholat Jumat ini, ayolah hadirun, keluar dari masjid ini, mencari rezeki, pulang ke rumah, kembali ke tempat kerja, wadkurullaha katsiran, ingatlah Allah yang banyak. Cara mengingat Allah gimana? Tadi menyambungkan semua apa yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita lihat dengan mata kita, bahkan yang terdetak di hati kita itu sambungkan dengan Allah. Bagaimana cara nyambungnya? Dengan doa. Lihat orang jualan, ya Allah lariskan jualannya ya Allah. Lihat orang sakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Lihat orang buka aurat secara tidak sengaja, padahal dia cantik luar biasa, kita bilang ya Allah ampuni dia, sadarkan dia ya Allah, tutup auratnya ya Allah, akhirkan husnul khotimah. Padahal kita nggak kenal dia, dia juga nggak kenal kita. Tidak ada kata-kata apapun muncul dari mulut kita. Itu semua gerakan hati kita. Dan itu mudah sekali, dan itu diperintahkan oleh Allah agar bisa ma'iyatullah, selalu bersama dengan Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.